Sejak zaman penjajahan dahulu, penjajah telah menguasai Tembako Deli dan mendatangkan para kuli kontrak dari berbagai wilayah. Tak hanya para kuli, namun seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak mereka juga diboyong ke wilayah Sumatera Timur untuk dijadikan kuli Tembako Deli. Para kuli yang disuruh bekerja juga melibatkan anak mereka menjadi pekerja Tembako Deli. Bahkan beredar kabar anak tersebut juga menjadi korban roda paksa saat bekerja. Hal itu terjadi karena memang tidak ada hukum yang tegas berlaku di zaman tersebut, hingga akhirnya Komisaris Syariat Islam unjuk suara untuk menghentikan perbudakan tersebut. Pekerjaan atau kuli di bawah umur di perkebunan Tembako Deli adalah bukti kekejaman penjajah Belanda di tanah Deli di masa lalu. Masa kekelaman ini terjadi di balik gemerlapnya tanah Deli yang berjudul The Millionaire Deli atau berjuta-juta dari Deli. Penderitaan anak-anak perkebunan itu harus mereka tanggung bahkan sejak mereka dilahirkan. Awal pembukaan Tembako Deli di sekitaran Labuhan membuat Belanda harus membuat kebijakan baru untuk pekerja-pekerja perkebunan. Orang-orang pribumi lokal seperti suku Melayu dan Garut tidak mau dijadikan kuli Belanda. Bahkan mereka mengambil sikap melawan Belanda karena tanah wilayah mereka dirampas untuk dijadikan perkebunan tembakau. Karena sikap dari orang-orang Melayu dan Garut itu pula, maka Belanda mengambil tindakan untuk mendatangkan pekerja dari luar. Orang-orang Tionghoa didatangkan dari Singapura, Penang, sementara orang India didatangkan dari Kalkuta, India, dan untuk pribumi didatangkan dari kuli dari Jawa. Sebelum mereka terlebih dahulu menandatangani kontrak kerja di Pulau Jawa, baru diberangkatkan menuju tanah Deli. Kedatangan orang Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan mempunyai nilai lebih karena kebanyakan dari mereka tidak datang sendiri. Mereka juga datang bersama istrinya yang juga sudah menandatangani kontrak untuk bekerja di perkebunan Tembako Deli. Tentu saja ini menjadi keuntungan bagi tuan kebun karena dengan begitu para tuan kebun mendapat tenaga tambahan untuk kuli-kuli perkebunan. Keluarga-keluarga dalam kuli kontrak itu juga membawa anak-anak mereka. Anak-anak ini juga yang nantinya dimanfaatkan Belanda untuk menjadi pekerja tambahan di perkebunan. Pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1900, kehadiran anak-anak kuli mulai dilibatkan sebagai pekerja di perkebunan tembakau. Mereka bekerja sejak belia, biasanya membantu kuli perempuan menyiram tanaman dan memetik tembakau. Keahlian mereka terutama dalam mencari ulat dan serangga yang menjadi hama tanaman tembakau. Namun anak-anak itu mendapat upah yang sangat kecil. Selain itu, anak-anak juga dilibatkan dalam penyortiran tembakau bersama keluarga mereka. Pekerjaan itu dilakukan sampai malam hari, dan mau tidak mau mereka harus membawa seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak mereka ikut bekerja hingga larut malam. Pekerjaan di kebun menjadi hal wajar ketika itu. Para tuan kebun senang anak-anak itu bisa dilibatkan karena bisa mengurangi beban dalam mengurus kebun. Bagi mereka, pekerjaan itu tidak mengganggu kesehatan anak. Lagi pula anak-anak itu bisa bekerja membantu untuk mengurangi beban ibunya selama tinggal di perkebunan. Sebenarnya ini adalah dalih tuan-tuan kebun terhadap perbuatan mereka yang mengeksploitasi anak. Tidak sedikit pula anak-anak yang tinggal di perkebunan lahir dari hasil prostitusi di perkebunan. Beberapa dari mereka juga adalah lahir dari hubungan gelap bersama kuli. Kuli-kuli perempuan yang tidak sanggup membesarkan anak yang baru dilahirkan terpaksa menjualnya. Dan mereka dijual dengan pembeli dengan harga penawaran termahal. Biasanya orang-orang Tionghoa kaya yang menjadi pembeli anak-anak kebun itu. Perdagangan anak sejak dulu memang ada di tanah Deli, terutama di perkebunan. Anak-anak ini juga menjadi objek seksual sesama kuli. Para kuli yang pedofil melampiaskan hasratnya kepada anak-anak itu, dan mereka tidak bisa melakukan perlawanan karena hukum yang berlaku di perkebunan selalu menjatuhkan derajat seorang kuli. Pada tanggal 17 Februari 1918, dalam suatu rapat umum Gerakan Syarikat Islam Cabang Medan di Gedung Oranye Bioskop, Muhammad Samin, Komisaris Syariat Islam Sumatera Timur, dalam pidatonya mengajukan resolusi dan menutup perbudakan kuli di Sumatera Timur, di mana salah satunya tuntutannya adalah anak-anak kuli harus dididik di sekolah-sekolah. Kemudian pada bulan Mei tahun itu juga diadakan Kongres Syarikat Islam di Surabaya. Muhammad Samin mengajukan putusan yang dibawanya dari Medan. Kemudian diadakan lagi rapat Syarikat Islam dan Budi Utomo di kota Medan. Hasil rapat itu disampaikan kepada Balai Rendah Belanda. Putusan itu diterima dan disetujui. Mulai saat itu pula anak-anak kuli mulai meninggalkan pekerjaan mereka dan bisa bersekolah. Terima kasih.